Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ansnimi, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Oke, di video sebelumnya, karena sedikit ceroboh, Hajime dan yang lainnya harus melalui beberapa rintangan yang sangat sulit, hingga akhirnya mereka semua itu berhasil menuju ke lantai dasar labirin Grand Volcano. Di lantai dasar itu, Hajime dan yang lainnya juga harus melalui sebuah rintangan atau cobaan sebelum dia mendapatkan kekuatan dari labirin Grand Volcano itu, yang tentunya lebih sulit daripada yang sebelumnya. Dan cobaan itu adalah mereka itu harus membunuh 100 monster ular magma yang tidak bisa mati kecuali core-nya itu dihancurkan. Pada awalnya, mereka semua itu sedikit kesulitan karena belum tahu apapun tentang ular itu. Tapi setelah mengetahuinya, mereka pun dengan sangat mudah berhasil menyelesaikan cobaan itu dengan membunuh semua ular-ular itu. Tapi di tengah-tengah Hajime dan yang lainnya ingin membunuh ular yang terakhir, Hajime dikagetkan dengan sebuah serangan cahaya aurora yang sangat dahsyat dan mengenai Hajime secara langsung. Dan pembahasan pun selesai di sana. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin minta supportnya untuk like, subscribe, dan juga yang terpenting share-nya juga, agar channel ini berkembang, oke? Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai videonya. Let's go! Sinar aurora yang menaik Hajime sangat dahsyat. Karena sinar aurora itu sampai membuat Hajime dan tempat di sekelilingnya itu hancur parah hingga menembus ke dasar lautan magma. Yui menjerit histeris melihat Hajime terkena sinar aurora itu. Sedangkan Tio dan Sia, mereka diam membeku seperti shock melihat Hajime terkena sinar aurora itu. Tapi karena mendengar jeritan dari Yui, mereka berdua pun akhirnya sadar. Yui langsung terbang ke udara untuk mencari dan memeriksa keadaan Hajime dengan sangat panik. Pada saat cahaya aurora itu mulai meredup dan akhirnya benar-benar menghilang, Yui pun akhirnya melihat Hajime yang masih hidup dan mengambang di udara menggunakan sihir aerodinamik labnya. Tapi kondisinya itu benar-benar sangat parah. Hajime kehabisan banyak kekuatannya untuk menahan sinar aurora itu, dan akhirnya Hajime pingsan dan terjatuh. Tapi untungnya dengan cepat, Yui itu langsung terbang ke Hajime dengan sangat cepat dan menggunakan sihir anginnya. Yui pun berhasil menyelamatkan Hajime. Setelah itu Yui pun langsung membawa Hajime ke tempat terdekat dan menaruhnya di sana. Yui dengan keadaan yang sangat panik sekali, dia mulai merogoh-rogoh bajunya Hajime untuk mencari ambrosi atau obat yang itu untuk digunakan ke Hajime sendiri. Dan hingga akhirnya Yui pun berhasil mendapatkannya, ambrosi itu. Dan dengan terburu-buru, Yui langsung memberikannya kepada Hajime. Tio dan Sia melihat Yui sepanik ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Tentu saja Yui sepanik ini itu karena Hajime itu memang benar-benar parah sekali lukanya. Tangan kanannya Hajime itu terbakar parah kali hingga tulangnya itu kelihatan. Saking parahnya itu. Bahkan bukan hanya itu saja, lengan robotnya itu bahkan sampai leleh nggak berbentuk gitu. Penutup matanya robek. Wajah bagian kanannya itu sampai penuh darah yang masih mengalir. Dan paling buruknya lagi itu bagian perutnya itu sampai terbakar gosong gitu. Tapi untungnya organ-organ dalam yang di perutnya itu masih baik-baik saja. Itu disebabkan karena sesaat sebelum Hajime terkena sinar aurora itu, Hajime itu sempat mengeluarkan sihir derivatif Diamond Skin, Focus Hardening, dan Diamond Protection untuk melindungi tubuhnya, termasuk jantung dan paru-parunya. Hajime juga menggunakan tangan robotnya yang keras itu untuk melindungi kepalanya. Makanya tangan robotnya itu sampai meleleh gak berbentuk. Hajime juga melapisi perutnya dengan kulit monster yang telah ditambahi sihir
diamond protection ke kulitnya itu. Dan ditambah dengan status pertahanan sihir yang sangat tinggi, Hajime pun berhasil selamat seperti sekarang ini. Ya selamatnya ya nggak selamat baik-baik saja, tetap parah sekali. Bahkan ambrosia yang diberikan Yue itu biasanya kan kalau di anime langsung sembuh itu. Kalau sekarang ini Hajime itu nggak langsung sembuh gitu, lama sekali sembuhnya, butuh waktu yang sangat lama untuk sembuh gitu. Bahkan saking lambatnya itu nyaris seperti nggak ngefek gitu obat ambrosinya itu. Dan di saat inilah Yue yang melihat itu tuh mulai mengingat tentang kejadian saat melawan Hydra waktu itu tuh di animenya, di awal-awal animenya itu. Waktu saat Hajime terkena sinar yang sama gitu pada saat melindungi Yue. Pada hari itu Yue itu telah bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kejadian seperti ini yang mengerikan ini akan terulang lagi ke Hajime. Tapi kenyataannya pada saat ini juga kejadian itu malah terulang kembali. Yue itu benar-benar sedih dan frustasi karena tidak bisa memenuhi sumpahnya itu. Tapi sayangnya musuh yang menembakkan sinar aurora ke Hajime itu tidak memberikan waktu untuk Yue bersedih. Pas beberapa saat kemudian, sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai menghujani Yue dan juga Hajime. Cahaya itu hampir sama seperti cahaya yang mengenai Hajime, tapi ini versi kecilnya dan kekuatannya itu dituruni atau lebih kecil daripada yang mengenai Hajime, atau 1:10 lah dari kekuatan yang dikenai Hajime itu yang kemarin itu. Awalnya Yue tidak menyadari serangan itu karena Yue itu terlalu fokus untuk menyembuhkan Hajime menggunakan ambrosinya itu, hingga Yue itu mendengar teriakan peringatan dari Tio. Tapi walaupun Yue sudah menyadarinya, Yue sudah tidak memiliki waktu lagi untuk membuat sebuah sihir pertahanan untuk dirinya dan Hajime. Tapi untungnya saja, Tio berhasil melindungi mereka berdua dari kejauhan menggunakan sihir pertahanannya yang bernama Cold Blast. Cold Blast adalah sihir angin tingkat menengah yang dapat menciptakan dinding angin. Biasanya sihir ini dapat membalikan serangan yang mengarah ke sihir ini. Tapi karena banyaknya cahaya yang diluncurkan dan kekuatan dari cahaya itu, sihir Cold Blast ini tidak bisa melakukan itu. Dan bahkan sihir Cold Blast ini hanya bisa bertahan beberapa detik saja. Tapi beberapa detik itu sudah cukup bagi Yue untuk membuat sebuah sihir pertahanan untuk dirinya sendiri dan Hajime. Dengan memanfaatkan beberapa detik itu, Yue berhasil mengeluarkan sihir pertahanannya, yaitu Hallowed Ground. Sebuah cahaya penghalang keluar dari hadapan Yue, dan kemudian penghalang itu menyebar dan membentuk sebuah kubah yang melindungi Yue dan Hajime. Dan sepersekian detik setelah Yue berhasil mengeluarkan sihir itu, Cold Blast Tio pun hancur karena tidak bisa menahan lagi serangan. Dan cahaya-cahaya itu pun mulai menghantam langsung sihir Yue seperti hujan es. Cahaya-cahaya itu terus-menerus tanpa hentinya menghantam sihir Yue, yang membuat sihir Yue itu mulai retak. Mengetahui sihirnya sudah retak, Yue pun mengubah bentuk sihirnya itu dari sebuah kubah menjadi sebuah perisai yang hanya menutupi Yue dan Hajime saja, untuk meningkatkan defense dari sihir itu. Cahaya-cahaya itu seperti hanya berfokus pada Hajime saja, karena cahaya itu menyerang di tempat Hajime saja, dan itu sangat banyak dan tanpa henti. Walaupun ada beberapa yang mengenai Sia dan Tio, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang dilancarkan ke Hajime. Dari kejauhan melihat keadaan Hajime yang kritis dan diserang terus-menerus seperti itu, membuat Sia menjadi sangat khawatir, dan karena khawatir, Sia pun berniat pergi menuju ke Hajime dan Yue. Tapi tindakannya itu langsung dicegah sama Tio. Karena kondisi mereka berdua ini sama seperti Yue dan Hajime, yang mana Yue melindungi Hajime dengan Hallowed Ground-nya dari cahaya-cahaya itu. Sedangkan kalau di Tio dan Sia, Tio itu melindungi Sia dengan Cold Blast-nya. Jadi kalau Sia itu keluar dari area Cold Blast-nya, maka Sia akan dalam bahaya dan bisa saja mati kena cahaya itu. Makanya Tio itu menghentikannya. Bukan berarti Tio ini tidak khawatir sama keadaan Hajime,
Tapi sebenarnya dia itu sangat khawatir. Tapi karena keadaannya yang seperti ini nggak baik gini, makanya mau nggak mau dia itu harus bersabar. Waktu terus berlalu, Tio dan Yui terus menahan serangan cahaya itu hingga serangan cahaya itu berhenti sekitar 1 menitan. Sebagian batu-batuan yang ada di sekitar mereka itu telah hancur akibat dari cahaya dadakan itu. Yui dan Tio sangat kelelahan karena mempertahankan sihirnya itu hingga membuat mana mereka itu hampir habis. Sambil memanfaatkan kesempatan ini, Yui dan Tio pun langsung menggunakan aksesoris penyimpan mana untuk memulihkan mana mereka. Dan di saat mereka berdua memulihkan mana mereka itu semua itu termasuk Xia mendengar suara pria dari atas mereka. Pria itu memuji ketangguhan dari Yui, Tio, Xia dan Hajime. Sontak setelah mendengar suara pria itu, Xia, Tio dan Yui langsung menoleh ke atas. Setelah mereka melihat ke atas, mereka bertiga kaget karena mereka melihat sekumpulan naga-naga besar yang memenuhi langit-langit di sana. Dan di antara naga-naga itu, ada satu naga yang lebih besar daripada naga yang lainnya, yang memiliki warna putih. Dan di atas naga itu berdiri seorang pria iblis berumur sekitar 30 tahun, berambut merah, berkulit gelap, dan matanya bersinar keemasan sama seperti Tio. Setelah memuji Hajime dan kawan-kawan, pria itu bertanya kepada Hajime dan kawan-kawan, siapa Hajime dan kawan-kawan itu? Dan sihir kuno apa saja yang sudah Hajime dan kawan-kawan dapatkan dari labirin hingga bisa menahan serangan naganya dia itu yang bertubi-tubi dan dahsyat. Iblis itu salah paham, mengira senjata dan semua kekuatan Hajime dan yang lainnya itu adalah sebuah berkat atau hadiah dari menyelesaikan sebuah labirin. Maka dari itu dia itu bertanya seperti itu. Lalu kemudian dengan keadaan yang baru sadar dan masih sangat lemah karena belum sembuh total, Hajime membalas pertanyaan pria iblis itu dengan sebuah pertanyaan dengan senyuman tanpa rasa takut sedikit pun. Bagaimana kalau kau beritahu namamu dulu sebelum bertanya? Apakah ras iblis ini gak punya sopan santun, ha? Melihat Hajime yang sudah bangkit, Yui, Tio dan Xia berteriak senang dengan memanggil namanya. Hajime! Ya pokoknya gitu lah. Hajime langsung tersenyum kepada mereka semua itu untuk memberitahukan kepada mereka kalau dia itu sudah baik-baik saja. Ya walaupun dalam tanda kurung bukan untuk duel, baiknya itu bukan untuk duel, cuma untuk duduk dan ngomong aja. Jadi Hajime ini masih belum pulih gitu untuk duel lah pokoknya. Maka dari itu Hajime ini berencana untuk mengulur waktu dengan terus mengajak pria iblis itu ngobrol seperti tadi itu, untuk menunggu pemulihan dirinya itu agar bisa duel lagi lah menggunakan ambrosia yang diberikan Yui tadi. Agar lebih cepat lagi, Hajime juga menggunakan healing convention untuk menghentikan pendarahannya. Setelah ditanya namanya itu sama Hajime, pria iblis itu dengan sedikit kesal gitu karena nada bicaranya Hajime itu. Dia menolak memberitahu namanya dengan alasan tidak ada gunanya memberitahu nama pada orang yang akan mati. Tapi setelah Hajime bertanya tentang teman iblisnya yang Hajime tembak di itu waktu itu tuh dengan nada yang menghina gitu, pria iblis itu pun mulai naik darah. Dan dengan marah-marah, pria itu memberitahukan namanya kepada Hajime dan yang lain-lainnya. Dia bernama Fred Bagua, yang mengaku sebagai Rasul Tuhan yang setia dan bersumpah untuk menghakimi para bidat. Kemudian Hajime bertanya lagi kepada si Fred itu tentang naga-naganya itu. Hajime percaya kalau naga-naganya itu bukanlah naga yang dia kendalikan pikirannya seperti Tio itu, kasusnya Tio itu, melainkan naga-naga itu adalah monster yang dia buat sendiri menggunakan sihir kuno atau sihir dari labirin. Dan Fred pun membenarkan pernyataan Hajime itu. Dia mendapatkan kekuatan itu setelah dia menyelesaikan sebuah labirin. Dan di sana itu juga setelah menyelesaikan labirin itu, si Fred itu mendengarkan suara dewa yang memberitahukan kepadanya kalau dia sekarang itu adalah sebuah rasul mereka atau para dewa itu, rasul para dewa itulah.
Dan semenjak itu Frit itu memutuskan untuk mengabdi pada dewanya itu yang ngasih tahu kalau dia rasul itu, dan memutuskan untuk menghancurkan orang-orang yang berani menghalangi jalan dewanya itu. Mendengar pengakuan dari Frit itu mengingatkan Hajime dengan paus di Ishtar yang fanatik dan berani mencelakakan Hajime sekelas. Tapi walaupun sudah mendengar itu dan mengetahui kekuatan Frit, dan juga dengan keadaan yang masih belum pulih sepenuhnya, senyum di wajah Hajime tidak goyah. Pemulihan menggunakan ambrosinya masih bekerja walaupun lambat. Tangan kiri robotnya sudah tidak berguna. Meski begitu, tangan kanannya yang terbakar hingga kelihatan tulangnya itu tidaklah patah. Atau dengan kata lain, Hajime itu masih bisa menggunakannya untuk bertarung. Dan juga karena pendarahan yang dideritanya itu sudah sepenuhnya berhenti, Hajime pun memutuskan untuk menyerang Frit. Hajime langsung menodongkan doner ke Frit dan langsung menembak Frit setelah mendengar ceritanya Frit tadi itu. Saat menembak tadi itu, Hajime juga mengaktifkan revoltnya. Hanya melakukan tembakan itu saja, Hajime itu sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa di tangan kanannya itu. Tapi Hajime mengabaikan rasa sakit itu dan fokus untuk membunuh musuhnya yang ada di depannya, yaitu Frit. Yui, Tiu, dan Xia pun juga ikut menyerang Frit pada saat yang bersamaan juga. Yui mengeluarkan Draconic Thunder-nya, Tiu mengeluarkan nafas apinya, dan Xia mengeluarkan tembakan senapannya. Melihat Hajime dan yang lainnya mulai menyerangnya, naga-naga Frit yang lebih kecil atau yang diberi nama itu Ash Dragon mulai terbang ke depannya dan membuat sebuah perisai segitiga berwarna merah gelap untuk menahan serangan Hajime dan yang lainnya. Serangan Hajime dan yang lainnya itu awalnya berhasil menghancurkan perisai itu. Tapi sesaat setelah perisai itu hancur bersama dengan naga-naganya, naga yang lainnya itu langsung datang untuk menggantikan posisi naga yang hancur itu dan membuat serangan Hajime DKK itu seakan itu nggak berguna gitu, karena sudah hancur datang lagi, hancur datang lagi, hancur datang lagi gitulah. Dan setelah diteliti lagi sama Hajime, ternyata yang membuat perisai itu bukanlah Ash Dragon itu, tapi yang membuat itu adalah monster kura-kura yang ada di atas Ash Dragon itu. Dengan sombongnya itu, setelah berhasil menepis semua serangan Hajime itu, Frit itu menghina Hajime dan yang lainnya dengan mengatakan Hajime DKK itu tidak akan bisa menghancurkan pertahanannya itu dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Frit mulai mengaktifkan sihir kunonya yang baru didapatkan untuk menyerang balik Hajime. Frit membaca mantranya layaknya seperti orang yang kesurupan. Karena Hajime dan yang lainnya tahu betapa mengerikannya sihir kuno itu, Hajime dan yang lainnya memutuskan untuk memfokuskan serangan mereka ke Frit untuk menggagalkan mantranya. Tapi karena banyaknya Ash Dragon yang gitu kayak tadi, buat perisai gitu, langsung hancur datang lagi itu, yang terus menerus gitu melindungi Frit, membuat serangan Hajime dan yang lainnya itu tidak ada satupun yang mengenai Frit. Biasanya di keadaan seperti ini, Hajime itu akan langsung maju dan menggagalkan mantra Frit. Tapi karena lukanya yang diderita ini belum sembuh, Hajime tidak bisa melakukan itu dan membuatnya sangat frustasi. Hajime menaruh donernya dan mengeluarkan orkannya dan mulai meluncurkan 4 roket ke arah Frit. Tapi sayangnya roket-roket itu tidak berhasil mengenai Frit satupun, karena kekuatannya itu terlalu lemah untuk menembus seluruh perisai Frit atau perisai kura-kura itu, dan hanya berhasil membunuh beberapa saja. Tepat pada saat itu juga, Frit pun berhasil menyelesaikan mantranya, yaitu Cosmic Rift. Frit berserta dengan naga yang dinaikinya itu tiba-tiba menghilang seperti ditelan cahaya, dan tiba-tiba muncul berpindah tepat ke belakang Hajime. Dengan rahang naga putih yang sudah nganga ingin menembakkan Hajime dengan sinar aurora lagi. Siang melihat Frit ada di belakang Hajime,
Sia langsung memberikan peringatan kepada Hajime kalau Fred ada di belakangnya. Mendengar peringatan dari Sia itu, Hajime langsung berbalik ke belakang dan Hajime langsung disambut dengan sinar aurora. Sebelum terkena sinar aurora itu, Hajime mengangkat orkannya dan menggunakan orkannya itu sebagai perisai untuk menahan sinar aurora itu. Dan terjadilah sebuah ledakan hingga membuat Hajime itu terpental jauh. Tubuhnya sudah tidak bisa menahan serangan lagi, yang mengakibatkan Hajime itu menjerit kesakitan. Yui dan yang lainnya mencoba untuk mengganggu naga putih yang dinaiki Fred itu untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi sayangnya, mereka semua saat ini sedang dihadang oleh Ash Dragon yang menembaki mereka rentetan cahaya, yang membuat mereka itu terpaksa itu untuk bertahan dan nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena ledakan tadi, luka yang tadinya sudah tertutup akhirnya terbuka lagi. Hajime merasakan sakit yang luar biasa karena lukanya sudah terbuka lagi. Tapi persetan dengan rasa sakit itu, Hajime memutuskan untuk tidak memperdulikan rasa sakitnya itu dan akan melepaskan limit breaknya. Mana gelap berputar di sekeliling tubuh Hajime dan Hajime merasakan kekuatannya sudah berlipat ganda. Hajime menarik orkannya ke atas dan berhasil melemparkan cahaya aurora ke atas yang diarahkan lagi ke arahnya. Kemudian naga Fred melanjutkan serangannya lagi dengan bola-bola cahaya mini ke arah Hajime. Serangan itu hampir sama seperti serangan dari Hydra, tapi bedanya lebih kuat daripada itu. Dengan konsentrasi yang sangat tinggi, Hajime berhasil menghindari semua bola-bola cahaya itu. Tentu saja Hajime tidak hanya menghindarinya saja. Sambil menghindari itu, Hajime menaruh orkannya ke dalam treasure trove-nya dan menggantikannya dengan doner dan crossbeat-nya. Kemudian Hajime menembaki bola-bola cahaya itu sekaligus menepis bola-bola cahaya itu menggunakan donernya dan crossbeat-nya itu. Sekedar info, crossbeat ini adalah senjata Hajime yang berbentuk salib dan berfungsi sebagai perisai dan senjata. Setiap ujung dari crossbeat itu terdapat senapan yang bisa digunakan untuk menyerang. Dan juga crossbeat itu bisa bergerak sendiri mengikuti gerakan Hajime. Jadi saat ini itu Hajime itu menggunakan crossbeat-nya itu sebagai perisai dan juga senjata. Oke, lanjut. Tembakan kedua senjata itu bahkan juga berhasil mengenai Fred, yang menyebabkan Fred itu menghentikan serangannya itu untuk sementara waktu dan memilih untuk mundur dari Hajime dan berlindung lagi ke belakang kura-kuranya itu. Fred tidak menyangka Hajime yang terluka parah itu masih bisa memberikan perlawanan yang sesulit ini. Sambil mundur itu dan berlindung di belakang kura-kuranya itu, Fred mulai membaca mantra Cosmic Freeze lagi. Tapi karena saking fokusnya sama membaca mantra dan menjaga jarak dari Hajime, Fred jadi lupa dengan anggota party Hajime yang lainnya. Fred mendengar suara teriakan di sebelahnya, dan beberapa saat kemudian Fred kaget karena dia tiba-tiba terguncang bahkan hampir terjatuh. Seperti ada yang menabrak naga putihnya dari samping gitu. Tapi bukan hanya itu saja. Untuk sekali lagi, Fred itu kaget setelah melihat bahwa yang menabraknya itu adalah seekor naga hitam. Fred kaget, dia bertanya-tanya, kenapa ada naga hitam di sini? Dan tentu saja naga itu adalah Tiu. Tiu sebenarnya tahu betapa beresikonya untuk memberitahukan bentuk naganya itu pada iblis. Karena jika dunia tahu kalau ras naga masih hidup, maka ada kemungkinan desanya akan dalam bahaya. Memang ras Dragonman itu secara individual lebih kuat daripada ras lainnya, tapi mereka pasti akan tetap kalah jumlah dengan ras yang lainnya, terutama manusia. Makanya ras Dragonman itu bersembunyi selama 500 tahun, karena mereka itu pernah kalah dan hampir punah gara-gara dikeroyok manusia. Tapi walaupun tahu resikonya itu, Tiu tetap tidak peduli dan memutuskan untuk mengubah wujudnya itu ke wujud naga.
karena Tio menyukai party Hajime. Dan lagi, Hajime adalah satu-satunya orang yang Tio percaya tidak terkalahkan. Tapi setelah melihat keadaan Hajime yang seperti sekarang ini, Tio menjadi teringat dengan sumpahnya. Tio merasa bodoh karena dia telah melupakan sumpahnya itu, yang mana dia telah bersumpah setia untuk melayani Hajime. Bukan karena dia menarik ataupun dia itu adalah tuannya, tapi karena dia itu adalah orang yang ia cintai. Tio tidak ingin orang yang ia cintai itu mati. Maka dari itu, walaupun dia tahu tindakannya itu akan beresiko dan akan menyebabkan rasnya atau klannya dianiaya karena Tio akan tetap melakukannya. Karena Tio Klarus adalah orang yang tidak akan pernah mementingkan nyawanya sendiri dan membiarkan nyawa temannya melayang. Bentuk naganya Tio ini lebih kecil daripada bentuk naga putihnya Frit. Tapi tekanan yang diberikan Tio itu lebih besar daripada tekanan milik naga Frit. Tio mulai mengumpulkan cahaya hitam di dalam mulutnya dan langsung melepaskan semburan hitam ke arah Frit dengan sangat cepat. Naga putih Frit yang melihat itu dengan cepat berbalik ke arah Tio. Dan naga putih itu pun juga melepaskan semburan berwarna putih atau semburan auroranya itu ke arah Tio. Dan semburan hitam putih itu pun mulai beradu. Pada awalnya kedua semburan itu terlihat seimbang, tapi akhirnya semburan Tio itu berhasil mendorong semburan dari naganya Frit. Sedangkan Frit, dia masih terkejut atau kaget dengan kenyataan kalau Tio itu adalah seekor naga. Frit mulai merapalkan mantranya yang lain dengan harapan dapat menciptakan sebuah celah untuk mundur. Tapi rencananya itu terhenti karena dia itu tiba-tiba dipukul dari belakang yang mengakibatkan dia itu terpental ke depan. Dan orang yang memukulnya itu adalah Hajime. Dengan keadaan yang masih terluka, Hajime menodongkan donernya ke Frit dan dengan beberapa detik saja Hajime menembakkan 6 peluru secara beruntun ke Frit. Dan setiap pelurunya itu sangat akurat. Frit menggunakan monster kura-kuranya itu yang ada di dekatnya itu untuk menepis pelurunya Hajime. Tapi itu bukan tandingan peluru Hajime yang ditembakkan dari jarak dekat. Perisai kura-kura Frit hancur dan membuatnya tidak berdaya. Hajime melompat maju mendekati Frit dan dengan kill claw-nya Hajime menebas Frit. Tapi karena hoki, Frit itu tiba-tiba tersandung ke belakang dan berhasil menghindari serangan Hajime. Walaupun begitu, cakaran Hajime itu tetap berhasil mengenai dadanya hingga terluka parah. Gak matilah dia gitulah, cuman dadanya tuh yang kena. Dan Hajime tidak berhenti di situ saja. Hajime melanjutkan serangannya lagi dengan tendangan roundhouse yang ditingkatkan dengan shock convention. Frit menepis tendangan Hajime itu menggunakan tangan kirinya yang menyebabkan tangan kirinya itu dan organ tubuh kirinya itu hancur dan juga terpental dari atas naganya itu. Melihat tuannya yang terpental membuat naga putih Frit itu menjadi kehilangan fokus. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Tio menarik nafasnya dan meningkatkan kekuatan semburannya dan menyebabkan naga putih Frit terpental menabrak dinding karena semburan Tio. Setelah Hajime melompat menghindar dari naga itu. Meskipun naga Frit itu sudah terluka parah akibat semburan dari Tio, naga itu masih bisa terbang dan sekarang naga itu terbang menuju ke arah Frit. Frit yang ada di atas Ice Dragon saat ini, dia menunggu naga putihnya itu mendekati dia. Dan setelah naga putihnya itu mendekati dia, dia pun langsung melompat kembali ke atas naga putih itu. Hajime yang dari bawah mencoba untuk mengejar Frit dengan aerodinamiknya. Tapi tiba-tiba limit breaknya itu sudah mencapai batas. Dan karena limit breaknya itu sudah mencapai batas, Hajime merasakan lagi rasa sakit karena lukanya itu. Dan karena rasa sakit itu, Hajime tidak dapat mempertahankan aerodinamik labnya dan Hajime pun terjatuh. Melihat itu, Tio langsung melompat dan menangkap Hajime yang hampir tidak sadarkan diri dan menaruh di sebuah pijakan atau tempat terdekat. Tapi walaupun dalam keadaan seperti itu, Hajime masih tidak menyerah.
Sementara itu, karena saat ini Ice Dragon yang menembaki Yue dan Xia telah berhenti menembaki mereka dan kembali ke sisi Frit, Yue dan Xia langsung pergi bergegas menuju ke Hajime dan langsung membantunya. Dengan nafas yang terengah-engah, Frit pun juga masih belum menyerah kepada Hajime. Kemudian mereka berdua pun mulai berbincang-bincang sebentar. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Hajime, Frit pun memutuskan untuk menggunakan cara yang sudah dia siapkan untuk menghabisi Hajime dan yang lainnya. Walaupun dia sendiri tidak begitu suka dengan cara ini. Tapi jika itu bisa membunuh Hajime dan yang lainnya, dia rela menggunakan cara ini. Frit berbisik-bisik dengan burung yang ada di pundaknya sekarang. Dan secara tiba-tiba, setelah dia selesai bisik-bisik dengan burungnya itu, terjadilah sebuah gempa bumi yang mengakibatkan lautan magma yang ada di sana itu menaik. Akibat lautan magma yang telah menaik, membuat pijakan Hajime dan yang lainnya itu menjadi menyempit. Hajime berteriak pada Frit apa yang dia lakukan. Frit pun menjawab kalau dia itu menghancurkan keystone yang ada di dalam Grand Guren Volcano ini. Dan keystone itu adalah alasan dibalik kenapa gunung berapi Guren ini tidak meletus. Karena keystone itu berfungsi untuk mengendalikan aliran magma. Dan jika keystone itu hancur, maka gunung berapi Guren ini akan langsung meletus. Jadi Frit ini ingin menggoreng Hajime dan yang lainnya di dalam gunung berapi Guren ini. Karena dia telah mendapatkan kekuatan dan Leontin untuk keluar dari gunung berapi Guren ini. Jadi Frit itu nggak perlu khawatir lagi ikut kegoreng gitu. Dan dengan tatapan yang dingin, Frit mengangkat Leontinnya dan muncullah sebuah retakan di langit-langit gunung berapi Guren. Dan dia pun langsung kabur melalui retakan itu, meninggalkan Ice Dragon-nya untuk menghambat Hajime dan yang lainnya. Lautan magma yang tadinya hanya berguncang-guncang saja, sekarang telah berubah menjadi sebuah pusaran magma yang mengamuk. Pilar-pilar magma mulai meletus satu persatu, seolah-olah Hajime dan yang lainnya ini sedang menyaksikan kiamat. Hajime berpikir rencana selanjutnya. Dan setelah beberapa detik, Hajime akhirnya mendapatkan sebuah keputusan. Ice Dragon yang tadinya ditinggalkan Frit sekarang mulai menembaki Hajime dan yang lainnya dengan bola-bola cahaya. Yue mengeluarkan Spital Severance untuk menghalangi bola-bola itu. Dan Tio menyemburkan nafas api hitamnya untuk membunuh Ice Dragon itu. Sementara itu, Hajime melepaskan cincin Treasure Trove-nya dan mengetuk pipinya Tio untuk mendapatkan perhatiannya. Setelah Tio menengok ke arah Hajime, Hajime menyuruh Tio untuk membawa cincin Treasure Trove-nya itu dan pergi dari sini melalui retakan yang dilalui oleh Frit tadi. Sontak setelah mendengar itu, Tio menjadi mengeram marah terhadap perintah dari Hajime itu. Kemudian Hajime pun menjelaskan kepada Tio kalau dia itu belum menyerah untuk mendapatkan sihir kuno dari labirin Grand Guren Volcano ini, dan menempatkan janjinya untuk memberikan Steel Stone kepada warga Angkajin. Tapi dalam keadaan seperti ini, Hajime tidak akan bisa melakukan keduanya itu sekaligus. Jadi maka dari itu, Hajime membutuhkan bantuan Tio untuk kembali ke Angkajin tepat waktu. Makanya Hajime menyuruh Tio itu untuk keluar duluan. Hajime mengatakan itu kepada Tio dengan tatapan yang sangat serius. Ini pertama kalinya baginya melihat tatapan Hajime yang seserius ini. Dari tatapan itu, Tio juga tahu kalau Hajime itu memang tidak berniat untuk menyerah atau mati di sana. Dan setelah menyadari itu, Tio yang tadinya marah sekarang menjadi senang. Pria yang dia cintai telah mempercayai misi penting pada dirinya di saat krisis ini. Jika dia tidak bisa memenuhi harapannya, dia tidak akan layak berpergian dengannya lagi. Itu yang dipikirkan Tio saat ini. Dengan dipenuhi tekad, Tio mengangguk menyetujui rencana Hajime itu. Hajime menaruh cincin Treasure Trove-nya di sela-sela sisik Tio, agar saat Tio berubah jadi manusia nanti, cincin itu bisa langsung di tangannya. Dan setelah memastikan cincinnya itu sudah aman,
Tio menyentuh kepala Hajime dengan bentuk naganya itu untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada Hajime. Yang dibalas Hajime dengan menepuknya dengan sangat lembut. Dan kemudian Tio pun naik ke langit. Sebelum Tio pergi, Tio menatap ke Yue dan Xia. Melihat itu mereka berdua pun langsung mengangguk kepala mereka, yang mengartikan mereka juga belum menyerah. Lalu setelah salam perpisahan, Tio membungkus dirinya dengan hembusan angin dan langsung terbang ke atas. Melihat Tio yang mencoba untuk kabur, Sia Ice Dragon mencoba untuk menghentikannya dengan menembaki Tio dengan bola-bola cahaya. Tapi Tio dengan mudahnya berhasil menghindari bola-bola cahaya itu. Mengetahui bola-bola cahaya mereka tidak berguna, mereka memutuskan untuk mengejar Tio dan menyerang Tio. Tio menangkis serangan-serangan mereka dengan nafasnya itu, nafas naganya. Dan sebelum mereka semua berhasil mendekati Tio, Yui dan Xia yang dari bawah pun membantu Tio dan membuat beberapa Ice Dragon itu hancur. Retakan yang dilalui Frit saat ini mulai menutup. Mengetahui itu, Tio memfokuskan kecepatannya untuk melaju lebih cepat lagi. Tio juga menggunakan Pain Convention yang mana kekuatan ini dapat mengubah luka menjadi kekuatan. Dan kekuatan ini dapat setelah Tio itu bertemu dengan Hajime. Ya dari sikap cabulnya itulah makanya dia dapat kekuatan ini. Dan dengan semua itu Tio melaju dengan sangat cepat hingga akhirnya dia itu berhasil melewati retakan itu. Dan di atas sana Tio melihat cahaya redup dan itu adalah permukaan. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and